What's up, school fans? Welcome back to Timeout. Y, aka double nickel. We have 55? 55 double nickel. First career 50-point game. Appreciate it. Great. So great. 55 second person. I'm sending all y'all invoice. Y'all gotta get my hair braided again. Gokil. Clippers jago beneran nih guys. Apakah gue harus CLBK ke Clippers gue lagi sekarang ini? Sebenarnya gara-gara gue nggak dukung mereka lagi, atau gara-gara Zubac absen, makanya mereka hari ini bisa 4 kali menang secara beruntun. Kawhi Leonard was in the zone today, gak tanggung-tanggung, career high, 55 points, double nickel, 55 burgers, melawan the second best defensive team in the NBA. Patungan lah itu, pemain-pemainnya Clippers lah untuk bayarin lagi si Kawhi, redo his braids. Tapi vibes-nya udah asik ya, kalau lihat di locker room, Harden tuh kayaknya juga udah ketawa-tawa, kayaknya happy banget. Dan setelah itu, locker room-nya Clippers sih gila, bener next level banget sih. Locker room-nya sih bagus banget sih itu. Dan ya, like I said, Clippers nggak main-main, 4 kali menang secara beruntun. Dan mereka hari ini mengalahkan Detroit Pistons 112-99 tadi pagi. We have the longest winning streak in the NBA right now. Gue balik dukung Clippers kali ya. Kawhi 55 poin, jujur sih turns me on. Bikin gue semangat lagi sih untuk nonton Clippers hari ini. Dan ya kalau gitu kita CLBK lah, balik lagi mendukung Clippers. And Kawhi hari ini mendapatkan new nickname ya, Aimbot. Wow, that's pretty tough nickname though. Tapi kok gue sih panggil dia Mood Robot aja sih hari ini, karena nembak masuk terus sih. Gue was in a very good rhythm, attack mulu, dribble, lah udah lama banget sih gue ngeliat Kawhi kayak bener sedominan ini sih dalam satu pertandingan. Tadi 3 kuarter aja Doi udah 51 poin guys. Kalau dia healthy sih, menurut gue masih salah satu scorer terbaik ya di NBA sekarang ini. Statsnya tadi akhirnya tuh selesai dengan career high 55 points, 11 rebounds, 5 steals, dan juga 3 blocks. Asli, Kawhi 4 game ini sih unstoppable sih. 4 game ini dia average-nya 39 points per game. Itu kenapa Clippers gue sedang meroket guys sekarang ini. And dear God, please bantu agar Kawhi bisa stay healthy, stay on the court. Semoga kakinya nggak kenapa-napa lagi sih. Amin. Karena ya mau gimana pun juga menurut gue, ya kok si Kawhi sehat, ya Clippers sih lumayan terbantu ya. Karena gue takutnya tuh tiba-tiba load management lagi, anjir, atau cedera lagi gitu. Itu bakal asem banget sih. Tapi, Kawhi 2 minggu terakhir ini nyetak 41 poin melawan Amin Thompson. Dan hari ini 55 poin melawan Ausar Thompson. What an experience though for the Thompson twins. Showing them how to be a elite two-way beast in the NBA. Selain itu kayaknya cuma James Harden aja ya yang lumayan mainnya 28 poin dan juga 7 assist. Ya itu bench Clippers 11-12 lah sama Lakers. Sama-sama caur main hari ini, tapi lebih caur sih benchnya Clippers sih daripada benchnya Lakers ya. Tapi gue nggak tahu sih, orang sih kalau gue lihat online pada bilang ya ini gara-gara Ivica Zubac nggak main, benar-benar terbuka paint area-nya untuk Harden dan juga Kawhi do their things. Tapi gue nggak tahu ya, gue penasaran juga sih bagaimana nanti kalau tiba-tiba Zubac sudah balik lagi. But right now, selain Kawhi is going crazy, menurut gue sih defense-nya Clippers beberapa game ini naik banget sih performance-nya, di mana mereka menahan Pistons 99 points. That's great menurut gue. And of course mereka juga menahan Portland dengan hanya 103 poin aja sih. So that says a lot about defense-nya Clippers sekarang ini. Ya gue berharap sih jujur ya berlanjut ya tren kemenangan ini. At least Clippers gue bisa ya meramaikan play-in tournament lah. Kalau nggak
Ya posisi 6 juga itu udah oke banget sih untuk masuk ke playoff. But we will see how long this amazing performance bisa dilakukan sama Clippers sih. Tapi kalau untuk Detroit Pistons so far West Coast trip-nya mereka sih nggak bersahabat ya. Mereka back-to-back loss. Kemarin ini kalah karena Keontae George dan juga Utah Jazz. And now they lost to the Clippers. Mereka up next lawannya Lakers. Kalau kalah lagi lawan Lakers sih bakal apek banget sih. Itu akan mempengaruhi posisi yang mereka pasti ada di Eastern Conference. Karena gue kaget banget tadi pas buka standings tiba-tiba Cavaliers sudah di posisi 8 guys. Cavaliers posisi 8 Eastern Conference man. Apakah ini udah saatnya untuk melakukan trade untuk Darius Garland? Kayaknya sih sebelum trade deadline sih kayaknya udah gone ya. Kayaknya dia dari Cleveland Cavaliers sih menurut gue. And hari ini yang juga kacau banget sih dan juga meltdown-nya parah banget adalah Golden State Warriors. Warriors tadi udah up by 12 points di sisa 7 menitan, lalu juga sempat up by 7 poin di sisa 2 menitan, dan mereka kena outscore 43-17 sampai babak overtime, man. Warriors akhirnya kalah 141-127 dari Toronto Raptors lewat overtime. Warriors sekarang rekornya cuma 6-11 guys di clutch times ataupun di clutch games. Steph Curry udah coba man, gendong dengan 39 points, man. He tried to do everything untuk Golden State Warriors, tapi belum cukup. Steph sekarang ini udah 10 kali mencetak at least 30 points. Tapi saat Steph mencetak 30 points atau lebih, rekornya Warriors itu hanya 4-6. Dan gue ada satu stats lagi yang menarik, tadi gue lupa catat, tapi gue harusnya ada di HP gue. Steph Curry, most games with 38 plus points di umur 38 tahun season. Jadi di season yang dimana dia akan berumur 38 tahun, Steph itu udah 7 kali dalam 23 game di tahun ini, sedangkan LeBron rekornya 8. Itu dalam 55 pertandingan. Jadi harusnya sih akan kekejar ya, dan juga akan dipecahkan oleh Steph Curry. But man, get this man some help Warriors. Oh my god. Gila, tadi juga nggak ngebantu sih, dimana Scottie Barnes had a legacy game, bro, with 23 points, 25 rebounds, and 10 assists. Wow. First 2020 triple-double in Raptors history. Gue sih cuma bingung gimana caranya ini orang bisa 25 rebounds, man. That's a lot of rebounds, bro. Scottie Barnes sama Jokic are the only players with 500 plus points, 250 plus rebounds, 150 plus assists, dan juga 25 plus blocks this season. Tapi Scottie Barnes sih hari ini udah kayak Yao Ming, man. Di paint area-nya Warriors hari ini bener-bener nggak ada yang bisa ngelawan dia sih. Dan jujur, Draymond udah nggak bisa lompat sih guys. Draymond udah kalah banget sih kalau mau main small lineup sih lawan siapapun itu. Dan yang tidak membantu adalah juga 20 turnovers ya. Apalagi juga ada kalau nggak salah 3 atau 4 turnovers yang lumayan penting tadi di saat-saat terakhir. Mereka gue nggak tahu sih kayak dijaga defense, pressure defense yang kayak anak-anak SMA gitu nggak bisa lewat sih. Susah banget dari Warriors lewatin tengah lapangan sih. GP2 ada yang mau behind the back tapi nggak jelas ngapain. Lalu juga Moses Moody kayak susah banget dribble bola. Brandon juga, Podziemski kayaknya bisa dribble bola cuma kayak maybe Steph and Jimmy Butler doang. Yang lainnya sih udah ngaco banget sih. Steve Kerr juga udah tahu timnya kalah rebound ya hari ini ya. Kalah rebound. Tapi malah mainin small lineup tadi. Apalagi di awal overtime. Di awal overtime nggak pakai center, langsung kena 7-0 aja mulai overtime itu. Dan abis kena 7-0 baru ya tuh ngesap center, lawak. Oh my god. Itu pas overtime masa sih si Warriors 0 rebounds. Kalau gue baca tadi dia 0 rebounds sih. Gue nggak tahu bener apa enggak itu, tapi nggak masuk akal sih. Bener nggak masuk akal. Apalagi rotasinya Steve Kerr. Kayaknya tiap kali dia kalah ya, dia tuh di press conference kayak minta maaf gitu, terus kayak bertanggung jawab banget gitu, kayak oh ya ini salah gue gitu. Tapi nggak berubah juga cara ngelatihnya setelah itu menurut gue sih. Jadi kayak siklusnya kayak gini terus sih. Mungkin kayak sinetron Indonesia kali ya, kayak jatuh cinta, terus selingkuh, terus ada yang mati, asal ending. Ya udah, itu sinetron berikutnya gitu lagi tuh. Sama persis lah ini. Kayak Golden State Warriors. Atau kalau orang viral gimana bisa ya? Viral, klarifikasi, minta maaf, dimaafkan, asu ntar buat masalah lagi. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi, terakhir itu, tadi pas lagi di kuarter keempat, gue jujur gak setuju sih sama keputusan wasit ya. Kalian tim Steph Curry atau Jamal Sheikh? Gue penasaran sih, karena menurut gue, ya itu at
at the most tuh no call sih. Kalau kalian lihat ya, karena bolanya kena mukanya si Jamal Shead, tapi menurut gue Jamal Shead itu ada di silindernya Steph Curry tadi ini. Jadi harusnya kalau nggak either defensive foul, it was a no call sih menurut gue tadi. Jadi menurut gue call yang cukup aneh dari wasit. Kalau lu sebagai Dub Nation, gue yakin ini adalah salah satu game yang mungkin bikin lu frustasi banget sih, because it was right there for you guys to win it, and then ya lagi-lagi gue nggak ngerti kenapa si Warriors susah banget untuk menang clutch game sih. Jadi next game mereka akan ketemu dengan Brooklyn Nets, so hopefully no excuse untuk mereka bisa memenangkan game berikutnya. Dan untungnya hari ini fans Lakers ya, kalian tuh selamat ya. Untung Lakers menang dari Sacramento. Kalau enggak, wah udah pasti gue minum aqua sih. Gue pasti akan minum aqua yang banyak banget itu. Karena kalah berapa kali kalau hari ini kalah juga ya, kalah 4 kali ya, beruntun ya. Kalau hari ini Lakers kalah dari Sacramento Kings, tapi untungnya ketemunya Sacramento Kings. Untung banget sih, karena ya mereka bisa menang akhirnya 125-101, menang dengan cukup nyaman. Setelah banyak sekali drama antara JJ Redick, LeBron James, lalu juga main bilang mau latihannya uncomfortable, tapi ternyata latihannya biasa aja guys. Latihannya B aja sih, kagak ada aneh-anehnya dari si JJ Redick kayak lagi suka banget bohong sama media sih, karena dari kemarin dia bilang yang kayak latihannya akan uncomfortable, lalu akan ada changes ke line up-nya. Nggak ada yang terjadi guys kayaknya menurut gue sih. Jadi hari ini gue cuma bisa bilang bahwa gue udah lama sih nggak lihat pemain Lakers efforts-nya luar biasa sih, dan konsisten selama 48 menit sih. Jadi hari ini itu terjadi. Pertama yang kemarin itu dia ngomongin kan, katanya kalau sejak LeBron balik itu disorganized banget lah offense ya. Tapi ternyata hari ini LeBron di game terakhirnya 40 tahun dia delivered a very very efficient game, dimana dia selesai dengan 24 points, nembaknya 11 dari 13 field goalnya, dan yang paling penting adalah plus minusnya bukan yang paling rendah di Lakers hari ini. Biasanya dia plus minusnya suka paling rendah sih. Jadi LeBron menunjukkan bahwa Father Time tidak mengalahkan dia, di mana dia tadi ada yang nuluk alley-oop dari si Marcus Smart, that was pretty nice. Tapi the nicest one adalah assist dari si Luka Doncic, diselesaikan dengan a very sick reverse layup untuk opa-opa 40 tahun sih. Opa-opa 40 tahun bisa kayak gitu sih, nggak ada obatnya sama sekali sih menurut gue. LeBron 41 tahun guys, in the next 24 hours, that's crazy bro. 41 years old, still playing in the NBA, man. That's unbelievable to me sih. Luka Doncic tetap jadi top scorer tapi hari ini untuk Lakers dengan 34 points. Tadi ada sekali yang dia di follow sama siapa ya? Sama Russell Westbrook kali ya. And1 harus dikasih lah, tipis-tipis goyang pinggangnya. Tapi JJ lagi nyoba rotasi baru kayaknya ya, dimana si Luka Doncic, saya inget gue nggak main the full quarter 1. Biasanya kan Luka tuh quarter 1 pasti akan main terus 12 menit tuh nggak akan diganti. Tapi tadi berubah. Gue nggak tahu sih apa yang dicoba lakukan sama si seorang JJ Redick. Apakah dia mau bikin bingung lawannya atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang pasti that was very very interesting and it stood up to me. Ya kita lihat ke depannya apakah itu akan tetap dilakukan atau tidak sih di next game ya sama JJ Redick. Tapi Luka looking happy though, looking very happy, energetic sih di game kali ini. Tempat juga trash talk sama si Dennis Schroeder. I don't know why tiba-tiba Dennis Schroeder marah sama si Luka Doncic lagi free throw tadi. Siapa yang free throw? Gue lupa sih, tapi yang pasti lagi itu ada exchange lah antara Luka Doncic dan juga Dennis Schroeder. Tapi tadi yang pantas mendapat pujian. Oh, sebelum gue lupa, ini pertama kalinya dalam season ini Lakers menang all 4 quarters in a game. Tapi tadi yang pantas dapat pujian adalah Nick Smith ya. Nick Smith Jr. di mana dia mencetak 21 points off the bench, 5 dari 10 tembakan 3 poinnya. Nick Smith Jr. gue nggak tahu kenapa, tapi emang hari ini JJ Redick tuh kayaknya udah mindsetnya mau mainin dia lumayan banyak ya, dan juga pengen menggunakan dia lebih banyak, dan paid off menurut gue. Dan ini harusnya udah earn the respect dan juga the trust from his teammates dan juga pasti dari JJ Redick. Jadi gue expect ke depannya si Nick Smith Jr. ini akan main menitnya konsisten dan juga cukup banyak ya. Karena asik banget sih ngeliat dia sih. Dia tuh push the ball, lalu juga dia nggak ragu-ragu, and kalau ada dia di lapangan, ada Jake LaRavia juga nggak salah tadi itu ball movementnya lumayan oke sih. Jadi harus diconsider sama si JJ Redick. Daripada
Ya gue tahu sih Rui Hachimura hari ini plus 24 sih, tapi gue nggak tahu kenapa menurut gue Rui Hachimura harusnya off the bench sih. I don't know. I think he's playing really bad right now for the Lakers. So I think he should start from the bench, I think. But I don't know, karena nggak ada AR-15 kan. Kalau nggak ada AR-15 tuh mungkin JJ takut terlalu drop kali offense-nya kali kalau nggak ada Rui. But he should think about that, I think so. Tapi ya selain itu gue juga bingung sama NBA kadang-kadang ya. Itu yang susah dimengerti sama NBA adalah Spurs habis ngalahin OKC Thunder 3 kali beruntun kemarin ini, bisa kalah lu at home dari Utah Jazz. Itu nggak masuk akal sih. Gue agak bingung banget sih karena Jazz kemarin ini menang 127-114 dari Spurs di kandangnya Spurs. Gue bener speechless banget sih karena gue mikir udah pasti menang Spurs lah. Nggak mungkin enggak. Tapi ternyata kemarin Lauri Markkanen 29 points, Keyonte George 28 points, and Jazz berhasil snap Spurs 8-game winning streak. Wemby padahal main udah top banget sih. Itu udah 32 points, 7 rebounds, 5 block shot. Belum lagi Wemby ada yang two-handed monster slam. Gila, through the lane. And of course Dylan Harper juga ada satu yang gila, poster slamnya that was pretty nasty, bro. Tapi ya, emang mungkin gak ada di Aaron Fox, mungkin berasa kali ya. Tapi harusnya tetap bisa menang si Spurs ini sih. Tapi emang Keyonte George sih gokil ya. Lagi naik daun banget sekarang. Ini lagi baik banget diomongin sama semua pihak. Yang punya Keyonte George di NBA Fantasy sih jackpot banget sih. He's been on a roll, man, in the last 8-9 games sih right now. Bener-bener Fantasy MVP sih sekarang ini sih menurut gue sih bersama Nikola Jokic. Tapi just seru ya, ngeliatin mereka main sih sebenarnya seru sih. Tapi ya itu, I don't think they're going anywhere. They're still gonna be in the bottom table sih, menurut gue sih. Kita mundur juga kemarin ada dua kejadian yang menarik menurut gue di NBA. Yang pertama Giannis Antetokounmpo pas dia windmill slam pas gamenya udah decided di Chicago Bulls. Abis Giannis ngedang, disamperin sama Nikola Vucevic, and ya udah langsung berantem lah itu semua. The bench cleared, masuk ke lapangan semua. Sedangkan Giannis jalan aja, cuek aja Giannis sih. Tapi gue jujur nggak masalah sih dengan apa yang dilakukan sama Giannis ya. Walaupun ini melanggar the unwritten rule in basketball, ya sekali-sekali kejadian kayak gini boleh lah dilakukan karena ya bikin seru aja sih. Apalagi kemarin juga pemain Bulls sudah nggak ada yang jaga Giannis, so might as well he put on a show for everybody di United Center. So I don't mind with that. Giannis tapi emang dia bilang sih di press conference-nya atau di medianya waktu ketemu media, dia bilang bahwa ya gue berharap kejadian ini bisa bangunin tim gue sih. Karena ini Bucks itu ada di posisi 11 Eastern Conference. That's tough ya. Gue juga gak nyangka sih kalau Bucks ada di bawah sana sih. Bucks tapi kemarin menang 112-103 dari Chicago Bulls dan Giannis had 29 points. Yang lucu sih sebenarnya komentarnya Nikola Vucevic ya. Dia bilang bahwa ya dia marah kali gara-gara Bulls pas udah dirumorin mau nge-trade buat dia nggak mau. Lucu juga sih respon dari Nikola Vucevic kemarin ini. Yang kedua adalah insiden berantem antara Jose Alvarado dan juga Mark Williams. Yang bikin seru sih sebenarnya bukan berantemnya, tapi reaksinya Jordan Poole. Lo kalau bisa lihat di slow motion Jordan Poole kayak itu kayak mungkin he's having a PTSD ya tentang insiden dia sama Draymond Green dulu di latihan yang Warriors. Tapi itu gokil loh. Yang pukulannya si Jose sih connected ya kayaknya ke mukanya si Mark Williams. Jujur gue lumayan kaget Jose itu cuma dapat suspension 2 games. Karena kalau dulu-dulu gila Melo aja kayak 15 game, atau si Draymond Green gue gak tau tuh indefinitely kayak nendang biji siapa lupa gue. Tapi gue main kaget sih, cuma 2 game man. Cuma 2 game sih hoki banget sih. Si Jose Alvarado sih, for that itu lumayan kenceng sih menurut gue sih. And Mark Williams dapat 1 game suspension. Gue bingung sama pemain NBA. Abis Christmas kayak udah gak ada yang in Christmas spirit, man. Semuanya mau ribut-ribut aja. Tapi that's good lah, biar gak pada bosen lah ya. Karena gue mainnya jujur sempat kayak agak boring gitu sih nonton NBA sih. Kayak awal-awal December, but right now, ya udah mulai pick up lagi lah dengan adanya insiden-insiden seperti ini. Dan juga Clippers gue. Balik lagi kita, Clippers gue udah menang 4 kali beruntun. So, itu dulu time out guys. Once again, terima kasih guys yang sudah meramaikan time out hari ini. Thank you so much sudah nonton sampai sini, udah nonton secara full. Really appreciate everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.